Sirkah mengajarkan kita, yuk sebelum berakad, ya kita harus pahamkan itu dulu agar nanti kalau terjadi semuanya sudah siap. Ya. Nah, kalau konsultan itu pengertian lainnya kan koncone wong kesulitan. Jadi yang datang iki wis kondisi sulit-sulit baru datang. Pas happy-happynya nggak datang mereka. Berarti ada potensi risiko lebih besar di akad sirkah. Benar. Kalau memang kita tahu ada potensi risiko yang lebih besar, maka persiapannya harus lebih baik. Yang mana kalau pengelola itu melakukan ada beberapa kondisi, ada 3 kondisi, dan itu menyebabkan kerugian, tetap yang nanggung sebenarnya pengelola. Karena tadi jangan sampai dia memahami sirkah itu hanya sebatas akad. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan mulai kelas kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini bisyara.id kembali ya menghiasi layar kaca dari Bapak Ibu sekalian, memberikan edukasi-edukasi yang berkaitan dengan bisnis sesuai dengan syariah. Karena sesuai dengan visi dari bisyara.id menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Alhamdulillah kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan ini sesuai dengan syariat tentunya, untuk memperbaiki diri ini agar kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan juga kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita ya. Melalui hadis-hadis beliau, melalui dari perkataan beliau, perbuatan beliau lah akhirnya sampai hari ini kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita juga tahu mana bisnis yang sesuai dengan syariah dan mana bisnis yang tidak sesuai syariah. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada 24 peserta ya. Insya Allah pada malam hari ini kita mengundang pembicara yang sangat-sangat spesial ya, yaitu Pak L. Chandra. Nanti kita akan lebih dalam berbincang dengan beliau. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya bagi Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya kita selalu ada rekaman-rekaman dari kelas-kelas kita ya yang sebelumnya. Alhamdulillah kita udah membahas ya bersama Ustadz Doni Riu berbicara tentang kalau nggak bisnis, kalau berbisnis nggak pakai modal riba, terus pakai modal apa? Nah kemarin salah satu solusinya adalah syirkah. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ketinggalan materi-materi kita kemarin bisa langsung cek di channel YouTube dari bisyara.id dan silahkan follow akun dari bisyara.id. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini sangat-sangat spesifik dan banyak sekali orang memperbincangkan ini, yaitu adalah penyebab sirkah bisa bubar. Nah, ini menarik nih. Ketika kita ingin kerjasama, solusinya apa? Sirka. Oh, emang ketika kita pakai akad-akad sirka, bisnisnya akan berjalan dengan lancar? Oh, tentu tidak. Ya, ternyata ada juga orang yang baru sepekan, bahkan ya, 1 bulan, sirkanya bubar. Nah, untuk itulah, insya Allah pada malam hari ini kita akan berbincang lebih dalam kepada dari kita undang Pak El Chandra dan juga bersama Ustadz Firly Ferdiansyah. Baik, sebelum kita mulai, ya kita membaca dan membuka dengan basmalah terlebih dahulu agar keberkahan pada malam hari ini benar-benar kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ya saya yakin Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini yang sudah ikut kelas Zoom kita pada malam hari ini tidak asing lagi dengan kata syirkah ya. Ya alhamdulillah saya dulu pertama kali kenal nama syirkah itu benar-benar dari Bisyarah tuh. Benar-benar dikasih tahu Ustadz Filio ternyata kerjasama itu nama dalam bisnisnya, dalam bisnis syariahnya adalah syirkah ya, karena bahaya juga ketika kita berbisnis kerjasama tapi kita nggak tahu akad apa yang dijalanin gitu kan. Walaupun nanti akad-akadnya benar, tapi bisa jatuhnya tidak dapat pahalanya, tidak dapat keberkahannya. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya sepertinya Bapak Rudi juga udah tidak sabar ini untuk menunggu ya materi-materi dari pembicara spesial kita pada
malam hari ini. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu Pak El Chandra, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Chandra, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah Mas, Alhamdulillah, dalam kondisi baik, walaupun alhamdulillah. walaupun masih ada sisa-sisa. Jadi kemarin saya kena flu. Oh Masya Allah, Subhanallah. Jadi Sekarang udah alhamdulillah. ya suaranya masih terpengaruh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Barangkali bisa disapa dulu Pak dari teman-teman kita yang malam hari ini ikut dengan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang ada dalam forum ini. Salam kenal, saya Chandra, ya, biasa dipanggil Pak Chandra. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Masya Allah, amin 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 ya robbal alamin. Sepertinya Pak Chandra tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena Pak Chandra udah terkenal. Maka untuk itu nih malam hari ini spesial ya. Terkenal apanya? Wah, retorikanya itu udah di mana-mana Pak, terkait dengan bank. Baik, jazakallah khairan Pak Chandra, semoga Allah berikan kesehatan terus. Baik, berikutnya tuan rumah dan founder dari Bisyaro.id yaitu Ustadz Firly Ferdiansyah. Assalamualaikum Ustadz Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah Siap. wabarakatuh. Gimana Ustadz Firly kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan posisi di Jogja atau di luar Ustadz? Ini yang sulit ini. Ini lagi di Bekasi. Masya Allah di Bekasi. Itu untuk ngisi kelas juga ya Ustadz ya? Ya, insya Allah ada agenda-agenda. Alhamdulillah. Ya baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang belum tahu kalau Ustadz Firly dan Pak Chandra ini kakak beradik ya Ustadz ya. Ya, sebenarnya cuman saudara sama bapak sama ibu aja sih. Iya sama kan Ustadz. Bedanya di mana? Sama ya. Masya Allah. Dan sampai Siap. saat ini juga bersirkanya bareng ya Ustadz ya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini cocok banget nih ya. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan syirka karena malam hari ini kita mendatangkan pembicara-pembicara yang sangat-sangat spesial. Ustadz Firly dan Pak Chandra udah siap ya, Ustadz, untuk memberikan materi Bismillah. kita Siap. pada malam hari ini. Baik Insya Bapak Ibu Allah. yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya ketika di awal kita saling kenal dulu ya dengan audiens, tapi karena barangkali sepertinya udah tidak sabar lagi ya dengar ilmu dan juga pengalaman dari Pak Chandra dan juga Ustadz Firly, maka langsung kita mulai aja. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika nanti ada pertanyaan bisa melalui chat ya. Dan juga jika ingin bertanya langsung bisa langsung raise hand seperti itu ya. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Ustadz Firly dan juga Pak Chandra ya. Pada malam hari ini kita membawa tema penyebab syirka bisa bubar ya. Jadi sebelumnya itu Pak Chandra kita udah buat kelas juga ya. Kalau bisa diulang rekamannya insya Allah ada di YouTube. Gimana sih solusi ketika kita ingin bisnis tapi modalnya itu benar-benar syar'i, ternyata adalah salah satunya akad syirkah. Nah ini yang sangat menarik dan jarang barangkali orang-orang mendengar kata syirkah ini, dan sampai saat ini Bisyaro.id terus tuh menggaungkan kata-kata syirkah karena itulah salah satu jalan ya menuju keberkahan, karena ketika kedua belah pihak atau lebih bersyirkah maka Allah akan memberikan atau Allah akan masuk di dalamnya memberikan keberkahan. Baik, satu pertanyaan di awal untuk Pak Chandra. Siapa ya Pak? Masya Allah. Baik, kalau Pak Chandra berarti selama ini sudah berapa tahun dalam di dunia syirkah Pak Chandra? Pertama, saya syirkah itu praktek ya. Oke. Saya dengan Ustadz Firly itu ada syirkah bikin bubur ayam itu. Masya Allah. Itu udah berapa tahun Pak? Udah berapa tahun ya? Atau jangan-jangan waktu SD? Kalau awalnya dulu dari 2004, cuman Oh, kan Masya Allah. dulu nggak memahami akad-akad itu. Ya, Oh gitu. jadi Masya memang Allah. progres lah ya, terus memperbaiki diri lah. Dan Ah. alhamdulillah sampai sekarang ya masih berjalan. Alhamdulillah. Berarti udah berapa tahun Pak Chandra? Ya kalau dari 2000 tahun 2005 lah ya, kalau mau startnya berarti udah berapa tahun itu ya?
terus 2003. berkembang, terus 23, progres. hampir 20 tahunan lah, 20 tahunan, 18 Masya tahun. Allah. Ya, Masya Allah, lebih itu tua sirkahnya daripada umur saya, Ustaz. itu awalnya. Terus saya mendalami sirka karena Hmm. karena memang mengikuti kajian-kajian muamalah. Itu saya mulai mengikuti kajian muamalah itu tahun 2018. Hmm. Tahun 2018. Lalu saya buat satu lembaga yang juga lembaga itu mengedukasikan masalah sirkah itu dari tahun 2019, 2020 lah mulainya. Hmm. Di situ kita banyak melakukan diskusi-diskusi dan banyak orang bertanya mengenai sirkah-sirkah ke lembaga kami tersebut. Itu pengalaman saya. Masya Allah. Selain sirka dengan Ustadz Firly, berarti ada sirka-sirka yang lain juga ya, Pak El Chandra untuk saat ini. Sekarang kalau secara pribadi tidak, Oke. tapi kalau secara lembaga ada beberapa sirkah. Oke, baik. Berarti sering juga ya Pak menemui bahwasannya teman-teman dari Pak Chandra yang bertanya terkait dengan sirka, bahkan juga praktek dalam sirka seperti itu ya Pak ya. Oh, banyak sekali. Banyak ya. Dan ini saya sedikit cerita. Boleh. Ada satu brand Oke. kuliner itu datang ke kantor kami. Jadi saya tuh begitu antusiasnya menerima kedatangan mereka karena saya tahu brand itu cukup dikenal. Hmm. Ya, brand itu cukup dikenal. Saya tahu dan iklannya masih beredar tuh di Facebook ya, mengenai brand. Bahkan ada satu coach bisnis yang menggunakan brand itu sebagai contoh produk yang dia dampingi lah. Jadi saya cukup appreciate waktu kedatangan dua orang, satu CEO-nya, dua CFO-nya, dan satu lagi manajernya ke kantor kami. Dan saya bilang, wah ini kehormatan ini buat kami, gitu kan. Ya, menyampaikan apresiasi lah kepada mereka mau datang ke kami. Gitu. Hmm. Tapi uniknya tiga orang ini wajahnya tuh kayak grogi banget gitu loh waktu saya bilang gitu kan, grogi banget gitu. Sampai saya akhirnya gini, wah ini apa nih yang bisa kita diskusikan. Terus akhirnya mereka bilang, inilah Pak problem kami. Loh, kok tiba-tiba ada problem? Saya sedang memuji-muji, sedang didatangi gitu kan oleh brand ini, tiba-tiba inilah Pak problem. Terus saya bilang, mohon maaf, ada apa? Saya bilang. Jadi mereka punya 13 cabang. Brand ini punya 13 cabang. Saat ini cabangnya yang berjalan itu hanya tinggal 3 yang untung. Yang 10 itu rugi. Dan dari yang rugi ini, berarti harus disubsidi sama yang 3 ini. Akhirnya, ke-13 ya rugi. Karena yang 3 untung harus mensubsidi yang rugi. Terus saya bilang, loh kenapa? Yang 10 kalau memang tidak ada potensi lagi, kenapa nggak ditutup aja? Mereka bilang begini, inilah Pak problem kami. Karena satu, di awal kami tidak pernah membicarakan mengenai bagi rugi. Oke. Kedua, pemodal kami jumlahnya 250 orang. Jadi dia kebingungan saat kondisinya rugi. Karena tidak pernah membicarakan itu waktu awal kerjasama dan jumlahnya pemodalnya ada 250 orang. Nah, ini kejadian nih. Dan yang seperti ini ternyata bukan cuma satu. Ini banyak. Itu Mas. Jadi kalau ngomong pengalaman banyak nggak? Oke, Masya Ya Allah. banyak. Berarti Dan orang-orang datang ke Pak El Chandra tuh bawa masalah semua ya Pak ya? nggak juga, nggak. Oh, enggak juga. Ada yang memang mau melakukan sedekah ya, dari yang benar gimana. Ada juga yang Baik.
Oke, kalau dari pengalaman Pak Chandra sendiri kan udah banyak tadi pengalamannya ketemu teman-teman, ketemu orang-orang yang ingin bersirka, barang yang sudah barangkali juga sudah yang berjalan gitu. Apa sih yang membuat sirka itu bisa bubar, Pak Chandra? Karena nggak tahu ilmunya. Oke. Bisa dua-duanya nggak ngerti, bisa salah satu nggak ngerti. Hmm. Jadi memang nggak bisa disepelekan, kita tuh harus belajar. Oke. Salah satu saja yang ngerti, satu tidak. Ini bikin problem ini. Hmm. Ya. Bahkan dua-duanya saja ngerti, itu tidak menjamin kan. Oke, Tidak oke. menjamin akan bisnisnya sukses. Hmm. Dua-duanya ngerti. Coba bayangkan kalau ternyata mereka juga saling tidak mudah, Mas, ngomongin ke pemodal. Ini ke pemodal ya, Ya, tidak mudah ngomongin ke pemodal. Ini coba bayangkan kalau saya pengelola ya, oke. saya harus ngomong gini ke pemodal. Pak pemodal, jadi nanti gini Pak, kalau Bapak bersirkah dengan kami, Bapak memberikan modal ke kami, Bapak tidak boleh mengintervensi kami dalam bisnis yang kita sirkahkan. Dan kalau ada kerugian finansial, itu menjadi tanggung jawab Bapak. Coba bayangkan, kalau pengelola ngomong ini ke pemodal, yang pemodalnya belum paham, gimana dia menangkap ini? Pemodal akan, ini maksudnya apa ya? Kamu Saya punya ngasih duit aku. modal, gitu kan. Saya nggak boleh cawe-cawe, katanya gitu. Nah kalau ada resiko saya gitu kan. Ini apa-apaan ini, gitu loh. Nangkep nggak maksud saya? Nggak mudah ngomongin itu tanpa kita duduk bareng, ya, mempelajarinya dan memahamkan. Hmm. Apalagi kalau yang ngomong itu adalah pengelola. Pasti si Hmm. pemodal, ini maksud kamu apa ya? Iya kan? Jadi ketika kecurigaannya akan muncul kalau kayak gitu. Nah, inilah perlunya. Ya, ini salah satu contoh saja. Ini perlunya kenapa bersirkah itu harus didahului dengan ilmu. Hmm. Itu. Yang yang Masya. yang yang ini yang juga sering terjadi adalah bercerita atau menyampaikan masalah bagi rugi. Hmm. Di awal sirkah, jarang sekali orang membicarakan bagi rugi. Bahkan mungkin ada sebagian yang ngomong bahwa nggak usah ngomongin rugi deh, ntar jadi doa katanya gitu. Padahal dalam syirkah nggak bisa. Dalam syirkah itu bahkan bagi rugi pun ada aturan. Bagaimana caranya melakukan bagi rugi, itu ada aturannya. Artinya, sebelum berakad, mereka harus pahami itu. Hmm. Kalau tidak ingin muncul masalah di dalam perjalanannya. Kan kita akan mengetahui, biasanya potensi masalah itu muncul pada saat permulaan sirkah atau pada saat akhir sirkah. Hmm. Potensi masalah itu banyak muncul nanti pada saat akhir sirkah. Bukan pada saat mulainya. Kalau mulainya masih cengenges-cengenges, habis makan-makan gitu kan. Tapi problem itu akan terjadi nanti. Nah, bayangkan kalau kita tidak menyampaikan itu, tidak memahamkan itu di awal, pasti seperti yang kejadian tadi, 250 orang dia jelasinnya gimana tuh coba. Padahal salah satu, bahkan mereka sendiri sudah meyakini bahwa cara yang paling benar adalah menutup 10 cabang. Itu mereka tahu itu. Tapi mereka nggak ngerti bagaimana menyampaikannya, karena nggak pernah nyampein itu gitu. Hmm. Nah, jadi kita harus tahu potensi masalah itu akan muncul nanti. Sirkah mengajarkan kita, yuk sebelum berakad, ya kita harus pahamkan itu dulu, agar nanti kalau terjadi semuanya sudah siap. Itu contoh kedua. Oke. Kenapa ini jadi penting? Itu Mas. Masya Allah. Agak ribet jadinya Pak ya. Berarti ada di posisi kurangnya ilmu itu tadi ya. Benar. Sebetulnya tidak ribet ya. Hmm. Ini saya ngomong gini ya. Kebanyakan
Yang sekarang salah itu adalah memahami sirkah hanya sebatas akad. Oke. Beda dengan berakad jual beli tunai. Itu selesai akad, semua resikonya udah selesai. Yang satu udah dapat barang, yang satu Iya. udah dibayar, selesai. Kalau sirkah kan nggak gitu loh. Berarti ada potensi resiko lebih besar di akad sirkah. Benar. Kalau memang kita tahu ada potensi resiko yang lebih besar, maka persiapannya harus lebih baik. Nah, sekarang konsentrasi kebanyakan orang dalam bersirkah, dia itu hanya concern terhadap akadnya udah sesuai syariat atau belum. Oh, oke. Jadi kadang ada yang menghubungi kami, Tras, kita mau beli akad sirkah dong. Kita nggak akan layani. Kenapa? Karena tadi jangan sampai dia memahami sirkah itu hanya sebatas akad. Saya nggak ngomong akad itu tidak penting ya. Akad itu penting. Bahkan akad itu bagian dari rukun sirkah. Ya. Tapi bersirkah bukan hanya akad, tapi persiapan sebelum akad. Itu yang penting. Dan ini yang kebanyakan lolos nih. Dia kebanyakan lolos. Ya, ini kebanyakan lolos. Akhirnya mereka yang penting kumpul. Habis itu ya siapa para pihak, udah ditulis. Berapa modal, udah ditulis. Bisnisnya apa, udah. Tenor berapa lama, nih bagi hasil nisbahnya berapa, udah. Dikasih bismillah aja itu di akad. Udah selesai, ya udah bersihkan tuh. Ya. Tadi saya bilang nggak bisa, kalau sirkah nggak bisa seperti ini karena biasanya juga kita ngomong jangka panjang kan kerjasamanya. Oke. Jadi sirkah itu bukan hanya sebatas akad, tapi juga persiapan akad diperlukan. Salah satu persiapan akad itu adalah belajar ya. mengetahui ilmunya. Itu salah satu persiapan. Masya Allah. Baik. Masya Allah ya, seperti itu ya. Jadi ketika memahami akad saja tidak cukup. Nah, coba kita dari sisi Ustadz Fili sendiri. Ustadz Fili kan juga sering ya Ustadz ya ketemu dengan para pesirkah. Mereka udah belajar, ternyata masih aja ada masalah-masalah yang terjadi. Nah, itu selain tadi kurangnya ilmu disebabkan karena apa lagi Ustadz Fili? Ya, jadi kan kegiatan Bisyarah ini juga menjadi konsultan ya. Ya. Nah, kalau konsultan itu pengertian lainnya kan koncone wong kesulitan. Jadi yang datang iki wis kondisi sulit-sulit baru datang. Pas happy-happynya nggak datang mereka. Nah, sedikit contoh ya, misalnya ya. Tadi Pak Chandra mencontohkan punya 13 cabang. Nah, ini saya pernah ada dapat info mengenai melakukan sirkah punya 12 cabang. Atau jangan-jangan sama ini yang diceritain. Jadi punya 12 cabang, tapi itu 12 sirkah. Jadi bukan satu sirkah punya 12 cabang, tapi ada 12 cabang dengan 12 sirkah. Jadi satu sirkah satu cabang sendiri. Oke. Nah, dia karena nggak pahamnya sirkah, yang mana per sirkah itu dimajeliskan sendiri-sendiri, tapi uangnya dijadiin satu. Termasuk pengelolaan bisnisnya, tambal sulam dari cabang satu dengan cabang yang lain. Padahal kalau itu yang terjadi 12 sirkah, urusannya adalah 12 sirkah sendiri-sendiri. Pengelolaan keuangan sendiri, pengelolaan bisnis sendiri. Uangnya nggak boleh dicampur. Nah, itu melakukan subsidi silang. Ya itu aja udah nggak boleh. Nah, karena sirkahnya nilainya juga lumayan gede, ratusan juta bahkan sampai ada yang M. Nah, itu kalau dijadiin satu kan duitnya gede banget kan. Malah infonya dipakai untuk kepentingan yang lain oleh si pengelolanya. Nah, akhirnya kan dedel duel pada saat ternyata bisnisnya juga nggak jalan. Memang ya hukum-hukum asal kerugian itu memang ditanggung oleh pemodal. Kaidahnya kan al-wadi'atu alal mal. Ya, kerugian itu berdasarkan modal. Maka memang kalau terjadi kerugian harta, yang nanggung pemodal. Itu hukum asal. Tapi ada beberapa kondisi
yang mana kalau pengelola itu melakukan ada beberapa kondisi, ada 3 kondisi, dan itu menyebabkan kerugian, tetap yang nanggung sebenarnya pengelola. Iya. Ya. Nah, disinilah yang kurang dipahami. Nah, kadang-kadang pengelola itu apalagi dia nggak terlalu care ya. Biasanya juga kalau dia itu punya sirkah yang banyak, itu hati-hati atau punya bisnis yang banyak. Karena dia loss satu sirkah nggak bermasalah, tapi kan pemodalnya jadi nggak terlalu diperhitungkan atau dipikirkan. Dan dia kira kalau rugi, ya itu nanti yang nanggung pemodal, bukan saya. Nah, karena dia sudah punya bisnis yang lain, misalnya begitu. Akhirnya nggak serius dia. Makanya hati-hati juga memilih men-screening pengelola ini. Karena alhamdulillah ya, Bisyarah ini sudah sering mengedukasi mengenai syirkah dari Maroko sampai Merauke. Nah, ini memang seringnya itu ketemunya sama pengelola yang bermasalah, bukan pemodal. Makanya kan vitalnya di situ, seperti yang disampaikan Pak Chandra tadi. Udah uangnya ya harus dipercayakan ke pengelola, orangnya pemodal nggak boleh ikut cawe-cawe. Ntar kalau rugi, bagiannya rugi juga pemodalnya yang kena gitu. Nah itu kan kalau nggak ketemu pengelola yang amanah dan kompeten loh ya. Oke, sudah bagus kalau ada pengelola atau pesirkah yang memang menginginkan sirkahnya yang syar'i atau sesuai syariah dalam berakad. Itu udah bagus. Tapi juga jangan sampai mereka bersirkah, akhirnya terjadinya kerugian bukan keuntungan gitu loh. Nah, disitulah akhirnya kita perlu yang namanya 2 hal di dalam bisnis syariah, yaitu ilmu syariah dan ilmu bisnis. Ilmu syariah itu mengenai halal haram, ilmu bisnis itu mengenai untung rugi. Jangan sampai udah kerja keras pakai modalnya orang, yang terjadi sudah rugi, haram lagi gitu. Nah, mau ngapain coba? Berarti masih mending untung dan haram gitu ya. Enggak juga ya. Nah, begitu gambarannya, Mas Nur. Ya, baik, Masya Allah. Tadi Ustaz Fili juga menyebutkan ternyata di bagian keuangan juga menjadi notifikasi, artinya benar-benar juga harus diperhatikan. Tadi juga Pak Chandra menyampaikan ilmu itu penting, apalagi persoalan akad, karena itu adalah pintu terdepan gitu ya. Nah, kalau dari segi ini Pak Chandra, kita sekarang insya Allah masuknya ke Pak Chandra. Dari keuangan, apakah keuangan itu bisa berdampak sirkah itu putus atau ada punya potensi riba kalau kita nggak mempelajari bisnis syariah di bagian keuangannya? Ya, kalau kami malah persiapan sirkah itu dimulai dari, jadi gini, persiapan sirkah ini definisi saya mengenai persiapan sirkah. Oke. Pertama adalah belajarnya itu tadi. Oke. Jadi pemodal dan pengelola wajib mempelajari sirkah. Kenapa? Agar maklumatnya dapat dari persepsi yang sama. Ya, saya nggak akan mendampingi orang bersirkah kalau ada salah satu saja nggak mau ikut kelas sirkah. Karena apa? Itu nanti potensi problem dia. Jadi kita wajibkan dua-duanya harus ikut. Kan ada yang ngomong, Pak, tapi pemodalnya jauh. Ya udah, pilih aja dia disuruh datang ke Jogja atau kami yang datang ke dia. Tapi dia harus mendapatkan maklumat yang sama. Oke. Penyamaan persepsi. Itu persiapan sirkah yang pertama. Persiapan sirkah yang kedua adalah kalau bisnis yang akan disirkahkan itu bisnis yang sudah berjalan, ya, maka yang harus kami analisa, yang harus kami lihat, bisnis yang sekarang rencananya mau disirkahkan, yang sudah berjalan ini kondisinya sehat atau enggak? Mungkin saya rada terpengaruh pekerjaan dulu ya, karena saya lama di bank. Tapi menurut saya itu jadi hal yang penting untuk kita memastikan sebelum saya memasuki satu angka, satu bisnis, kondisi bisnis ini sehat atau tidak sehat. Bisa dikasih contoh Pak Chandra, sehat atau tidak sehatnya itu seperti apa? Ya tadi, bisa jadi sebetulnya bisnis ini sedang bermasalah. Oke. Ya, bayangkan kalau bisnisnya sedang bermasalah, tapi tidak tahu apa penyebab masalahnya. Lalu si pengelola mencari jalan keluarnya dengan mencari pemodal baru,
menurut kami ini dia sedang mencari tambahan masalah sebetulnya. Oke. Karena dia nggak ngerti bisnisnya ini sekarang sedang bermasalah dan dia nggak ngerti karena apa, atau bahkan ada yang mengerti tapi tidak mau ngomong, tidak terus terang kepada pemodal, ya. Namun solusi yang dia ambil itu adalah mencari pemodal baru, Hmm. gitu kan? Nah, ini potensi masalah. Saya bilang potensi masalah. Bukan berarti kalau bisnis bermasalah nggak bisa disirkakan. Tidak. Yang penting sama-sama tahu. Jadi setelah kami analisa bisnisnya, kami akan ngomong kepada semua pihak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sorry ya, ini berdasarkan analisa kami, bisnis ini sedang tidak baik-baik saja loh. Bapak udah tahu, ibu sudah tahu. Kadang kan pemodal langsung, hah? Nggak baik-baik aja Pak. Di mana Pak nggak baik-baik? Ini loh nggak baik-baiknya. Tapi ada juga yang, ya Pak kami ngerti. Masalahnya, cuma kalau kita tahu ini sedang tidak masalah, berarti tingkat resikonya akan lebih tinggi, kan gitu. Pertanyaannya, mereka siap nggak dengan tingkat resiko itu? Kalau mengerti dan siap dengan tingkat resikonya, monggo, itu tidak membuat bisnis ini menjadi akad sirkahnya menjadi batil, kan? Tidak. Ya kan? Gara-gara bisnisnya sedang bermasalah, tidak. Tapi kita semua jadi tahu concern-nya apa. Itu yang pertama. Kita bicara dulu mengenai, kalau kita ngomong keuangan ya, bisnis ini sekarang gimana kondisinya? Banyak pengelola, mohon maaf ya, para pengelola atau calon pengelola, banyak Suka pengelola nutup-nutupin. yang mencari solusi penyelesaian masalahnya, even masalah pribadinya loh ya. Dia punya utang di luar, tapi itu utang pribadi sebetulnya. Dengan cara mencari pemodal di bisnisnya dia. Diajakin sirkah, tapi sebetulnya sebagian dari modal ini akan digunakan untuk menyelesaikan masalah Bayar utang. pribadinya. Nah ini kan nggak benar ini yang kayak begini gitu. Oke, jadi itu gunanya. Persiapan sirkah yang pertama mengetahui kondisi bisnis yang mau disirkahkan ini sehat atau tidak. Baru persiapan sirkah yang kedua, yang ketiga adalah verifikasi besarnya modal. Modal yang dibilang sama pengelola itu satu wajar atau tidak. Kedua, bisa membuat bisnis ini berjalan normal atau tidak. Ingat loh ya, kadang wajar atau tidak wajar itu bukan cuma terlalu besar itu tidak wajar loh. Terlalu kecil itu juga bisa tidak wajar. Kenapa? Karena kan berikutnya dengan modal segitu bisa membuat bisnis ini berjalan normal apa enggak? Coba bayangkan kalau dari awal kita tahu bisnis ini mau berjalan seperti ini sirkahnya, ya. Tapi kita tahu modal itu tidak mencukupi untuk menjalankan bisnis itu kan berarti kita sedang merencanakan kegagalan, betul nggak? Betul nggak? Jadi harus ini bisa membuat bisnis ini berjalan nggak ini modal segitu? Bisa kegedean, bisa kekurangan loh. Kalau kekurangan kita harus bilang, ini kalau kalian mau jalanin bisnis ini dengan modal seperti ini, itu nggak mungkin bisa berjalan. Gitu. Ya, itu yang ketiga. Baru yang keempat kita bicara proyeksi. Sirkah ini kan bicara ke depan. Kalau tadi mengetahui bisnis yang berjalan sekarang, untuk melihat kondisi bisnis yang akan disirkahkan, ya. Yang keempat ini kita ngomong, terus ke depan, kalau memang ini mau dijadiin sirkah, ini potensinya akan seperti apa? Satu, menarik apa enggak sih bagi hasilnya? Ya, make sense atau tidak? Asumsi-asumsi yang dimasukkan dalam proyeksi. Kadang pengelola itu kan sering sekali bicara dengan bahasa yang indah-indah. Iya kan? Nah, di proyeksi dia taruh tuh, omset tahun pertama sekian. Ini kan proyeksi. Tapi pertanyaannya, omset itu bisa dicapai apa tidak? Make sense apa tidak? Nah, kebanyakan pemodal yang tidak memahami ini, begitu ditawarin sirkah, ya, dia cuma melihat nanti bagi hasilnya saya berapa.
Hmm. Padahal bagi hasil itu didapat dari satu persentase nisbah dan nilai pengalinya dari mana kan gitu. Ya. Yang ada di dalam proyeksi keuangan itu dasarnya asumsi. Asumsi itu harus berdasar. Kalau asumsi tidak berdasar, artinya mimpi. Nah, kadang pemodal itu suka melihat gitu, mimpi doang dia. Padahal bisa nggak nilai itu dicapai? Itu kan perlu dianalisa. Oke. Oke, nah itu buat kami itu bagian dari persiapan sirka. Hmm. Adapun nanti akad itu sebetulnya konklusi dari persiapan itu tadi. Oke. Ya, konklusi dari persiapan itu tadi baru terus berakad kan gitu. Iya. Nah, sekarang kelemahannya ya untuk yang sudah mulai mengenal sirkah ya, yang sudah mulai mengenal sirkah, kelemahannya di persiapannya yang masih kurang. Hmm. Ya, even yang tadi Ustadz Firly bilang masih banyak ini yang paling prinsip deh, yang bersirkah itu bukan pertemuan antara modal dengan amal. Sekarang ini bersirkah itu masih banyak yang pertemuan modal dengan waktu. Jadi bukan orang yang punya keahlian yang dia datangi untuk bersirkah. Hmm. Pemodal ketemunya sama orang yang punya waktu. Tapi Hmm. pertanyaannya dia punya waktu, punya amal nggak? Punya keahlian nggak? Nah, bayangkan kalau kita tahu dia tidak punya keahlian, dia hanya punya waktu, terus kita bersirkah sama dia. Taruhlah saya pemodal, saya kasih modal dia, itu kan saya bilangnya sirkah loh. Udah saya modali kamu, kan gitu kan? Iya, iya. Padahal saya tahu dia nggak punya keahlian di situ. Hmm. Ya, saya cuma kasihan melihat dia itu nganggur gitu. Oke, gini saya tanya, bukannya nggak sah loh ya. Tapi kalau seperti itu, kita harus siap nggak dengan resikonya? Harus siap. Ini jangan sampai kita tahu kondisinya seperti itu, tapi kita tidak siap dengan resikonya, gitu loh. Hmm. Kita tahu yang kita ajak ini bukan orang yang punya amal, dia cuma punya waktu, gitu loh. Hmm. Pertanyaannya, apakah itu sirkah? Bukan begitu aturan sirkah. Sirkah itu ketemunya mal dengan amal kan. Nah, ini kan perlu belajarnya kan di situ, Mas. Betul, betul. Ya itulah. Berarti tadi kalau potensi-potensi riba di laporan keuangan itu apakah ada, Pak Chandra? Oh, potensi riba di laporan keuangan ya. Iya, ketika bagi hasil gitu. Eh, jadi kalau ketika bagi hasil, berarti kan sudah berjalan sirkahnya ya. Iya. Hmm. Sirkah sudah Hmm. berjalan, terus bisnis berjalan gitu kan. Setelah bagi hasil, ya yang harus dilihat potensi riba itu kadang kan datangnya dari eh, misalnya perlu modal tambahan. Perlu Oke. modal tambahan ini didapat dari mana? Hmm. Modal tambahan ini kan bisa didapat dari satu, tambahan modal dari pemodal, Oke. dua, tambahan hutang dari pemodal, Oke. ya, tiga, tambahan hutang dari lembaga ribawi, Hmm. ya. Nah, kalau itu tambahan hutang dari lembaga ribawi, itu jelas mengandung riba, Oke. ya. Kalau udah begitu berarti sudah tercemar nih bisnisnya nih, Hmm. ya. Begitu juga harus hati-hatinya para pemodal, saya bilang, dalam melihat struktur keuangan dari bisnis yang akan dihasilkan. Karena jangan sampai bisnis yang berjalan sekarang, existing bisnis, itu memang sudah ada riba di dalamnya. Hmm. Karena pengelola yang saat ini, ya, itu sudah masih berhubungan dengan lembaga ribawi. Hmm. Oke? Nah, hati-hatinya gini, begitu nanti pemodal baru masuk, dan di sini masih ada ribanya, ingat loh, pemodal masuk, dia jadi pemilik usaha ini loh, kalau mereka bersihkan. Hmm. Yang saya khawatirkan, dia bisa ikut menanggung ribanya. Jadi salah satu hal yang harus diverifikasi waktu mau bersirka, waktu kami melakukan analisa bisnis existing, itu kita melihat di situ ada riba atau tidak. Itu bahkan sebelum bersirka kan.
Karena kalau itu ada riba, kita akan sampaikan kepada pemodal. Ini ada riba loh. Di dalam sini loh. Itu Mas. Baik, baik, Masya Allah. Baik, jazakallah khairan. Alhamdulillah. Ya, kita balik ke Ustadz Fili ya, Ustadz. Tadi Pak Chandra menyampaikan ya beberapa poin, terutama terkait dengan laporan keuangan gitu ya, laporan keuangan dan sebenarnya laporan keuangan itu seberapa penting harus kita pelajari di dalam akad-akad sirka itu, Ustadz. Ketika kita udah bersirka, seberapa penting sih kita harus mempelajari bagian keuangan tersebut? Ya, jadi kalau sirkah itu dia kan nanti mempertemukan modal dengan pengelolaan itu. Hmm. Maka memang pengelola itu nanti jadi wakilnya pemodal untuk mengelola modalnya. Berarti dia akan mengelola hartanya si pemodal. Nah, maka pengelolaan terhadap modal atau hartanya itu harus ada laporannya. Hmm. Gimana ceritanya kok udah ngelola dananya orang yang masuk di dalam sirkah kok nggak ada laporan hartanya? Ya, berarti kan kalau dia tidak bisa membuat laporan penggunaan modal atau hartanya itu, ya berarti dia nggak kompeten. Oke. Lalu bagaimana dia bisa membuktikan bahwasannya posisi kondisi itu untung atau rugi? Nah, maka sebenarnya posisi laporan keuangan itu hukumnya wajib. Wajibnya karena dalil apa? Kan ada kaidah fikih yang menyampaikan malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Hal-hal yang wajib terkendala gara-gara sesuatu, maka sesuatunya jadi wajib. Nah, sekarang kalau Anda sudah bersirkah, maka menjadi wajib nggak Anda mengelola modalnya? Wajib. Hmm. Dan dalam mengelola modalnya itu, wajib ada laporannya nggak? Ya wajib. Karena itu salah satu tujuan adanya sirkah untuk mengelola modalnya. Maka gara kewajiban itu, maka menjadi wajib harus ada laporan keuangannya. Maka kalau ada pengelola nggak bisa buat laporan keuangannya atau tidak bisa memberikan laporan keuangannya, maka mohon maaf jatuhnya berdosa gitu loh. Sama misalnya gini ya, hukum asal kalau Mas Nur punya pompa air di rumah, itu kalau pompa airnya rusak, hukum asalnya memperbaiki pompa air itu apa? Wajib. Mubah kan? Mubah. Sorry. Mubah. Ya, Mau benerin monggo, nggak benerin monggo. ya. Tapi pada saat datang kewajiban yang lain, yaitu apa? Sholat. Betul. Sholat hukumnya apa? Wajib. Wajib. Kalau sholat wajib wudhu nggak? Wajib. Wajib. Nah, wudhu itu wajib pakai air nggak? Wajib. Kita nggak bicara tayamum ya, tapi Ya. kalau wudhu wajib pakai air. Nah, ternyata airnya itu cuma bisa keluar kalau pompa airnya dibenerin. Maka gara-gara kewajiban sholat itu mengubah hukum asal pompa air tadi yang hukumnya mubah menjadi wajib karena ada kewajiban sholat. Makanya kalau misalnya dengan jadi takmir masjid, pas pompanya rusak menjadi wajib takmir masjid itu segera benerin sanyonya itu, pompa airnya. Karena nggak mungkin ada Anda menemui sebuah masjid tapi nggak bisa wudhu, itu kan nggak mungkin. Gimana orang jadi bisa sholat kalau nggak bisa wudhu? Contoh lain lagi. Hukum asal kita mencari nafkah, hukum asal kita bekerja ataupun berbisnis, itu hukum asalnya nggak wajib, mubah itu. Kalau ada warisan nggak usah kerja. Mau Anda bisnis silahkan, mau kerja enggak silahkan. Tapi gara-gara ada kewajiban yang lain, yaitu kalau laki-laki wajib menafkahi dirinya sendiri beserta keluarga. Pertanyaannya, menafkahi perlu uang enggak? Oh perlu. Oke. Anda punya uangnya enggak? Oh enggak. Ya sudah, berarti menjadi wajib Anda mencari uangnya. Nah, mencari uangnya dengan cara apa? Ya boleh bekerja, boleh berbisnis. Maka kalau Anda pilih berbisnis menjadi wajib, intinya mencari nafkah itu. Gara-gara kewajiban mencari nafkah atau menafkahi keluarga. Maka sekarang jadi wajib Anda bekerja, berbisnis. Makanya kalau ada misalnya Mas Nur dapat warisan banyak, dan dari warisan itu ternyata sudah bisa menafkahi keluarga, pertanyaannya jadi wajib kerja dan bisnis nggak?
Enggak, Sir. Enggak, Enggak. karena kewajiban menafkahinya sudah selesai. Gitu loh. Begitu juga sebaliknya, kok ada, mohon maaf ya, suami laki-laki nggak mau kerja, nggak mau bisnis, dan akhirnya nggak bisa menafkahi keluarganya. Terlepas dapatnya berapa loh ya, tapi dianya itu nggak mau mencari nafkah gitu. Ya dia berdosa. Walaupun rezeki anak istrinya itu sebenarnya bukan urusannya dia, tapi urusannya Allah kan. Begitu loh. Nah, maka menjadi wajib buat laporan keuangan kalau Anda pengelola. Wajib. Maka kalau nggak bisa buat laporan keuangan, mohon maaf, itu berdosa. Sama Masya wajibnya Allah. kalau kayak nggak sholat gitu loh. Karena sama-sama wajib. Nah, makanya menjadi penting laporan keuangan ini. Dan juga harus nilai real, tidak boleh nggak valid gitu loh. Nggak boleh terus memanipulasi. Makanya ya saya tuh sering gitu loh yang tolong dong cari modal nih, bisnisku udah mau berkembang nih, butuh suntikan dana. Terus saya tanya, ada laporan keuangannya nggak historinya selama ini? Waduh, nggak ada ya, gini 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 gini. Ya menurut saya tuh kalau Anda nggak punya laporan keuangan, nggak usah ngimpi bisnis Anda bisa di scale up dengan adanya modal. Karena kalau Anda ketemu kayak Bisaroh atau Trust gitu, nggak lolos gitu loh. Nggak mungkin lolos, kita carikan pemodal karena memang berisiko. Betul. Nah kayak tadi ya, pemodal, oke, pemodal ketemu pengelola yang kompeten saja. Kalau terjadi kerugian yang nanggung siapa? Tetap pemodal kan? Pemodal. Maka apa? Ketemu pengelola yang kompeten aja, risikonya tetap di pemodal. Lah gimana kalau ketemu pengelola yang nggak kompeten? Maka risikonya akan naik semakin tinggi. Kalau ketemu yang kompeten aja tetap dia yang nanggung kok. Gitu loh. Maka menjadi wajib laporan keuangan Oke. ini. Loh kok bisa? Soalnya kalau dia terbiasa bisnis sendiri, nggak punya laporan keuangan, itu urusannya dia karena duit-duitnya dia sendiri. Walaupun sebenarnya nggak profesional itu. Tapi sekalinya Anda sirkah jadi wajib. Makanya susah, akan sangat bermasalah ketemu pengelola nggak bisa buat laporan keuangan. Dan belum sebenarnya nggak perlu dia harus kompeten ya laporan keuangan karena dia bisa mengambil pihak ketiga atau hire pegawai untuk membuat itu. Tapi dia harus paham dalam pengelolaan keuangannya. Jangan sampai nggak paham. Dan ingat laporan keuangan syirkah atau yang berbasis syariah itu ada kesamaan dengan konvensional, tapi juga ada perbedaannya. Nah, berarti harus belajar yang memang untuk keperluan yang syariah gitu loh. Jangan didasarkan konvensional, nanti salah lagi. Iya, iya, iya. Masya Begitu. Allah. Ya, tadi Sarfili sampaikan ya, Mas Bapak Ibu Nur, sekalian ya. Iya, Pak. saya nambahin dikit mengenai Boleh, laporan keuangan. jangan dikit, banyak boleh. Enggak gini, eh, jangan sampai salah Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan sekarang pengusaha itu membuat laporan keuangan itu sebatas laporan laba rugi. Nah, ini nih menarik ini, Pak. Jarang sekali ya pengelola atau pengusaha atau owner bisnis itu buat neraca itu jarang. Kalau laba rugi, kayaknya kan dia merasa punya kebutuhan. Iya, Bulan ini saya untung berapa, rugi berapa, biaya saya berapa. betul, betul. Tapi yang neraca itu masih jarang. Padahal yuk kita lihat logiknya. Waktu kita bersirkah, berarti akan ada masuk modal dalam bisnis itu. Pertanyaannya, modal ini dalam bisnis dicatat di mana? Di neraca. Nyari modal di laba rugi itu nggak akan ketemu. Catatan modal itu adanya di neraca. Oke. Setiap hari bisnis ini ya itu akan bergerak. Hari ini omset sekian, biaya sekian, omset sekian, biaya sekian. Hari ini akan bergerak. Sehingga setiap hari pergerakan bisnis akan berpotensi merubah nilai modal. Karena saat bisnis itu rugi, maka rugi itu akan menggerus modal. Saat bisnis itu untung, maka untung bisa menambah modal, nilai modal. Jadi gitu. Bayangkan, ini pergerakannya bisnis kita harian.
Jadi pasti pergerakan modal akan terus berjalan itu sampai nanti kita menetapkan tutup bukunya kapan gitu ya. Baru kita bisa tahu, oh posisi modal pada saat tutup buku seperti itu. Bayangkan tadi, pengelola atau Ustadz Firly kan tadi, pengelola itu mengelola modal dari pemodal. Berarti dia harus mengerti pergerakan itu. Dan neraca itu laporan per posisi. Neraca itu bukan per periode, tapi per posisi. Sehingga neraca itu bisa dibikin neraca per tanggal, hari ini tanggal berapa? Hari ini 9. tanggal 9. 9. Neraca per tanggal 9 itu bisa diketahui. Neraca per tanggal 10 bisa diketahui. Beda dengan laba rugi. Laba rugi itu per periode. Ya. Untuk apa kita melakukan itu? Tadi, ini masalah pertanggungjawaban terhadap pergerakan modal. Bayangkan kalau kita tidak buat ini, ya, terjadi kesulitan pada saat apa? Tiba-tiba para pihak menentukan untuk berhenti sirkah. Entah karena apa lah ya. Ada yang meninggal bisa jadi, ada yang memang mau putus bisa jadi, ya. Oh berhenti sirkah, jebret per hari ini kita berhenti sirkah, jebret. Nggak ada neraca nih. Itu mempertanggungjawabkan nilai modalnya gimana? Berapa modal yang sudah terpakai menjadi biaya yang habis terpakai, berapa modal yang masih ada di kas, berapa modal yang masih jadi inventory, berapa modal yang menjadi piutang dagang, berapa modal yang jadi peralatan, mungkin ada aset kendaraan. Itu gimana kalau nggak ada neraca coba? Ya, itu tadi saya bilang, ini saya ngomong lebih teknis sih dalam hal ini, ya. Jadi kenapa itu jadi sangat perlu? Karena tadi ini bagian dari pertanggungjawaban. Betul. Itu. Masya Itu Allah, teman. Masya Allah, Masya Allah. Jadi gimana Bapak Ibu sekalian? Menarik ya. Jadi ternyata dalam pembahasan sirka itu bukan hanya sebatas akadnya saja, tapi harus lebih mendalam lagi terkait dengan laporan keuangannya ya. Karena laporan keuangan itu tadi disampaikan Pak Chandra, disampaikan Ustadz Fili juga, itu sangat-sangat penting. Bagaimana ketika sirka dalam pertengahan jalan, di tengah jalan putus gitu kan, nggak ada neracanya, bagaimana ini bagi hasilnya. Nah, nanti bisa saja ada yang pihak-pihak yang terzolimi seperti itu ya. Maka di antara kedua belah pihak atau pesirka ini harus benar-benar mempelajari akar sirka tadi yang pertama, kemudian persiapan sirka dan juga verifikasi ya tadi Pak Chandra juga sampaikan, dan proyeksinya, dan tentunya laporan keuangannya. Yang jadi pertanyaannya mungkin dari Bapak Ibu sekalian, oke, kita ini udah mau bersirka, kita ini udah mau berakad, oh ternyata ada yang lebih penting, laporan keuangannya. Terus kita belajarnya kemana? Nah, insya Allah Bisyara.id akan memberikan edukasi terkait dengan laporan keuangan sirka. Saya izin untuk menampilkan slide. Nah, jadi insya Allah dari Bisyara.id ya, buat Bapak Ibu sekalian yang sampai hari ini masih resah ya, masih gelisah, masih belum tahu terkait dengan apa sih sirka itu, bagaimana sih menjalankan sirka itu, bagaimana sih laporan keuangan sirka itu, insya Allah di Bisyara.id insya Allah akan mengadakan sekolah pengelola sirka atau yang sering kita sebut spasi batch 4 ya. Insya Allah kegiatan kita ini akan kita laksanakan sebentar lagi ya. Jadi alhamdulillah sudah banyak sekali peserta yang mendaftar, karena kita juga limit ya, terbatas gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian bisa untuk join di sekolah pengelola sirka. Ya, insya Allah kita akan akan laksanakan di hari Kamis sampai Sabtu, itu di tanggal 23 sampai 25 November di Hotel Cokro Style di Yogyakarta. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih di Pulau Jawa, wah ini sangat dekat gitu kan. Yang di luar Pulau Jawa masih dekat juga. Bahkan udah ada pendaftar yang dari Malaysia ya Ustadz Fili ya. Siap, insya Allah ada. Dari Malaysia ya. Jadi ini kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, ini Nanti salah pakai satu latar bahasa belakangnya. Pak Cik Pak nanti. Cik ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik, nah ini salah satu ya visi dari Sekolah Pengelola Sirka, mencetak para pengelola sirka yang amanah, kompeten, dan profesional. Nah ini sangat penting gitu kan. Apalagi kalau kita mau memulai sirkah, tentu kedua belah pihak harus benar-benar sama persepsinya. Tahu definisi sirkah itu seperti apa, tahu ini bagi hasilnya bagaimana, tahu ini bagi ruginya ini bagaimana, tahu job desk-nya ini bagaimana, dan tahu juga laporan keuangannya harus bagaimana. Nah, inilah pemateri kita yang akan mengisi di Sekolah Pengelola Sirka.
Ya, salah satunya Ustadz Dwi Condro Triyono, beliau adalah pakar ekonomi Islam, dan juga Ustadz Fili Ferdiansyah, founder atau dari CEO dari bisyaro.id. Kemudian ada Pak El Chandra yang alhamdulillah hari ini ada di tengah-tengah kita semua ya. Beliau salah satu ketua, beliau adalah ketua X-Bank, kemudian general manager di Trust Solusi Syariah, dan juga mantan pegawai lembaga keuangan konvensional selama 20 tahun. Ya alhamdulillah, ya alhamdulillah. Ini alhamdulillah atau seperti apa Pak Chandra? Alhamdulillah sudah keluar. Alhamdulillah sudah keluar ya, tapi ada ilmu-ilmu atau pengalaman yang benar-benar bisa kita jadikan triggers untuk Ya. mengedukasi, untuk memberikan gambaran ini loh bahayanya kalau kita keuangannya konvensional. Nah, ini sangat penting ya. Kemudian ada Pak Pramudi Ringga ya, beliau konsultan dari AOS ya. Alhamdulillah, insya Allah pemateri kita 4 ini yang akan mengisi di Sekolah Pengelola Sirka. Lalu materinya apa saja? Nah, ini seperti yang disampaikan tadi ya, perkara akad-akad sirka itu bukan sesuatu hal yang sangat mudah ya. Bukan sesuatu hal yang sangat mudah, bukan sesuatu hal yang ketika kita pelajari, oh akad sirka begini-begini, ya udah akad langsung beres, enggak ya. Ternyata ada di dalam-dalamnya perkara-perkara yang benar-benar harus kita pahami. Makanya materi-materi sirka yang juga akan disampaikan Ustadz Fili ini ada sampai 4 materi sirka. Nah, Masya Allah ya. Jadi nggak cukup ya Ustadz Fili ya bahas sirka cuma 2 jam ya. Ada. Nggak cukup ya. Kurang. Jadi kurang ya, dan tentu akan banyak problem-problem terjadi. Ustadz Fili juga sering menyampaikan ya di kelas-kelas seperti ini, orang yang udah pernah ikut kelas pasi aja pengen ikut lagi gitu. Artinya apa, ada sesuatu hal yang masih ganjel gitu ya, mungkin barangkali ketika Ustadz Fili ngejelasin beliaunya lagi ngopi di belakang gitu. Nah, ini harus benar-benar kita persiapkan gitu ya. Kemudian di hari Jumatnya kita akan dibersamai Ustadz Dwi Condro Triyono. Beliau akan membahas mengapa bisnis harus sesuai syariah. Nah, ini pondasi ya, pondasi akidah. Ini harus sama-sama persepsinya sama. Kenapa sih kita harus berbisnis harus sesuai dengan syariah? Kenapa nggak konvensional aja? Nah, jangan sampai ketika kita syirka, salah satu pengelola atau pemodalnya nggak tahu kenapa kita harus bisnisnya harus sesuai dengan syariah. Kemudian ada laporan keuangan. Nah, ini tadi yang barusan kita bicarakan ya. Laporan keuangan itu menjadi wajib sebagaimana tadi Ustadz Fili menyampaikan analogi terkait dengan pompa air yang bocor ya, pompa air yang rusak. Ya, ketika kita di masjid pompa airnya rusak, maka itu menjadi kewajiban dibeneri oleh takmirnya. Begitu juga dengan laporan keuangan. Kalau kita udah bersirka, tentu di situ ada untung dan rugi yang pasti berkaitan dengan keuangan. Maka laporan keuangan itu benar-benar harus kita pelajari. Nah, alhamdulillah bisyaro.id memberikan spasi atau sekolah pengelola sirka ini, di dalamnya terdapat materi laporan keuangan yang insya Allah dibersamai Ustadz Dwi Condro Triyono. Kemudian ada feasibility study, itu dibersamai oleh Pak El Chandra. Barangkali Pak El Chandra boleh kasih kisi-kisinya Pak. Feasibility study itu seperti apa sih? Oke. Sebetulnya kalau kita merefer feasibility study ini kan kebutuhan para pengelola Oke. untuk membujuk para pemodal. Itu hal yang hampir 20 tahun saya lakukan dulu. Oke. Di mana dalam proses permohonan kredit kan prosesnya hampir sama. Ada proposal yang harus dibuat, proposal ini diajukan, dipresentasikan, bagaimana agar komite kredit itu bisa menyetujui. Itu tadi ternyata polanya hampir sama dengan para pengelola untuk mendapatkan perhatian atau minat dari para pemodal. Jadi ilmu itulah yang saya akan berikan nanti gitu. Ibaratnya gimana itu cara membujuknya ya, membujuk dalam tanda kutip ya. Gitu. Ibaratnya mau ngelamar seorang calon istri gitu ya Pak ya. Ya, hampir sama lah ya analoginya. Oke, baik-baik. Nah, ya di hari Jumat insya Allah dibersamai Pak El Chandra kita bahas feasibility studi 1 dan juga 2. Nah, di hari terakhirnya itu ada dibersamai Pak Pramudi Ringga membahas tentang sistemasi bisnis 1 dan juga bisnis 2. Dan yang di waktu terakhirnya akan dibersamai kembali oleh Ustadz Fili Ferdiansyah tentang kepegawaian 1 dan 2. Ya, dan inilah
nilai investasinya barangkali bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini ini sangat-sangat low budget ya. Apalagi ini berbicara investasi bukan hanya perkara dunia tapi juga perkara akhirat. Karena yang kita cari adalah keberkahannya ya. Dan kalau kita bandingkan dengan workshop atau kelas-kelas lainnya tentu ini berbanding sangat jauh ya. Nilainya low budget banget. Ya, nilai investasinya untuk harga normal itu sebesar 5.500.000 untuk per orangnya. Dan waktu itu ada early bird ya. Early bird itu dari tanggal 1 sampai 31 Oktober itu hanya 4.500.000 untuk satu orangnya. Kalau 2 orang jadi 8 juta. Nah, karena early bird-nya sudah habis, jadi balik lagi nih ke harga normal 5.500.000. Wah, masih kemahalan. Oke, khusus hari ini bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kelas Zoom pada malam hari ini, silakan screenshot acara kita Zoom kita pada malam hari ini, sampaikan langsung chat ke admin bisyaro.id bahwasannya Bapak Ibu sudah ikut kelas ini dan pingin ikut sekolah pengelola sirka mendapatkan harga khusus sebesar 3.500.000 untuk satu orangnya. Nah, tentunya ini sangat-sangat low budget. Apalagi ya fasilitas yang kita dapatkan bukan main, Masya Allah. Pertama, meeting room hotel bintang 3, room hotel di lokasi acara 3 hari. Kemudian ada cafe break, makan siang, Mercedesnya juga, soft copy materi juga dapat. Kemudian dapat buku Udah Sirkahin Aja karyanya dari Ustadz Firly. Kemudian ada benefit juga nih, free konsultasi bersama bisyaro.id selama 1 jam senilai 1 juta untuk 10 pendaftar pertama. Sepertinya udah lebih dari 10 ya. Tapi coba daftar aja, barangkali juga bisa dikonsultasikan secara gratis ya, dapat free konsultasi dengan Bisyaro. Kemudian ada door prize juga dan kemudian ada Circle Pengusaha Muslim Indonesia. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, apalagi kalau di 2024 nanti Bapak Ibu sekalian pengen membuat perubahan baru ya, terutama di bisnisnya. Di bisnisnya tentu mencari pengolah atau cari pemodal, ini langkah awal ya. Langkah awal agar bisnisnya sesuai dengan syariah dan tentunya berkah dan juga banyak ya. Bisa langsung hubungi admin bisyaro.id. Ya baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih ada beberapa waktu lagi dan insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, biasanya ini nih yang ditunggu-tunggu dari Bapak Ibu sekalian. Barangkali pasti banyak keresahan, banyak kegalauan, banyak kegelisahan ya terkait dengan sirka tadi. Jadi silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan, yang punya keresahan, silakan raise hand, angkat tangannya. Ya, alhamdulillah Pak Chandra dan Ustadz Fili, ini ada satu pertanyaan dari Pak Bagus Dwi Hari Setiono. Barangkali masih bergabung dengan kita, bisa langsung resen aja, bisa langsung diaktifkan audionya, kami persilahkan. Monggo Ya, Pak Bagus. terima kasih. Oh, Tadi ya. sebetulnya sudah dijawab sama Ustadz Firly terkait dengan pengelola jika melakukan kesalahan dalam Ya, pengelolaan gitu. Mungkin bisa siap. disampaikan. Saya perjelas aja ya. Ya. Jadi hukum asal kerugian itu memang pemodal yang menanggung. Kaidahnya kan al-wadi'atu alal mal. Kerugian itu berdasarkan modal. Maka pemodal lah yang menanggung. Tapi ada kondisi, itu hukum asal. Ada kondisi yang mana pengelolanya yang juga nanggung. Dialah yang menanggung. Itu ada 3 kondisi. Kondisi pertama namanya ta'adi. Ta'adi itu pengelola melakukan yang tidak seharusnya dia lakukan. Contohnya apa? Dia menggunakan dana modal sirka untuk keperluannya dia pribadi. Maka itu tidak bisa dihitung sebagai kerugian yang ditanggung oleh bisnisnya atau sirkahnya. Contohnya ya, misalnya ya, ada kejadian itu. Dia paham pengelola itu nggak boleh digaji. Tapi jatah makan di rumahnya dia bersama keluarga itu dimasukin jadi pengeluaran sirkahnya. Jadi urusan makannya anak istrinya itu dimasukin jadi pengeluaran sirkahnya. Dia nggak minta gaji memang. Nah, sebenarnya boleh kalau sirkah itu menyepakati adanya biaya operasional untuk makan siang atau makan malam atau kebutuhan yang berhubungan dengan bisnisnya untuk didapatkan oleh pengelolanya. Itu boleh. Tapi tidak ada hubungannya sama keluarganya gitu loh. Nah, maka misalnya kalau dia makan sendiri habis 20.000, tapi kalau sama keluarganya habisnya 100.000, maka yang boleh dirembes itu yang 20, yang 80-nya nggak boleh
dihitung sebagai biaya sirkah. Nah, maka 80 itu harusnya yang nanggung dia. Itu namanya ta'adi. Dia melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan. Nah, kemudian yang kedua, kondisi namanya taksir. Taksir itu adalah pengelola melakukan yang pengelola tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Contohnya apa? Misalnya dia bisnis ternak hewan. Maka kalau yang namanya bisnis ternak hewan harus memelihara hewannya, memberi makan, terus kalau sakit ya dipanggilin dokter atau diobati. Nah, ternyata tidak dia lakukan. Lalu ternaknya ada yang mati gitu. Nah, ini tidak boleh ditanggungkan kepada sirkahnya, malah dia yang harusnya nanggung. Nah, kalau di dalam kasus Pak Bagus, itu kan dia bilang melakukan salah kelola sehingga membuat sirkah rugi. Misalkan pengelola salah kirim produk. Nah, kalau ini kan memang kelalaian, yang harusnya dia nggak salah kirim produk dong. Gitu kan. Kemudian salah spek produk, ya harusnya tidak melakukan itu dong. Karena disitulah fungsi pengelola. Atau kurang teliti dalam pengelolaan bisnis. Nah, kalau kasusnya seperti itu, ya memang harus ditanggung oleh pengelolanya, tidak terus dijadikan kerugian oleh sirkahnya. Contoh ya, misalnya di Bisyarah. Saya alhamdulillah kan per 2 minggu biasanya keluar kota. Nah, biasanya saya nyeting tiket sendiri, nyeting hotel tempat nginep sendiri, yang nanti dirembesin ke kantor gitu loh. Nah, kalau tiket transportasi alhamdulillah belum pernah miss, alhamdulillah dan semoga tidak. Tapi kalau nyeting hotel saya pernah miss. Jadi saya udah nganu hotel tapi tanggalnya salah gitu loh, bukan tanggal yang saya yang mau ambil hotelnya atau perlukan hotelnya. Nah, karena itu yang nyeting saya sendiri, maka saya yang menanggung biaya hotel itu pada saat yang salah itu. Terus baru saya nyeting di tanggal yang tepat, baru saya reimbursekan ke kantor. Nah, maka nggak bisa terus, wah aku salah masukin, lah ya itu kan kelalaianmu sendiri, ya kamu yang nanggung. Nah, itu kondisi kedua, namanya taksir. Kemudian ada kondisi ketiga, namanya mukhalafatus surut. Yaitu apa? Menyalahi syarat akad. Maksudnya gimana? Contohnya, oke saya mau sirkah sama kamu, tapi buat warung bakso. Ternyata sama dia modalnya dibuat warung sate. Nah, kalau akhirnya dibuat warung sate dan rugi, itu kewajiban dia yang mengganti kerugiannya. Nah, ini makanya harus paham sirkah, nggak terus semua dikenain ke pemodal ataupun ke sirkahnya. Beda kalau kerugian yang natural, tidak terjadi hal-hal yang tadi. Itu iya pemodal yang menanggung. Begitu Pak Bagus. Terima kasih Ustadz, sudah jelas. Alhamdulillah. Siap. Pak Bagus dari mana, Pak? Dari Mataram. Mataram itu Waduh, saya pernah 3 tahun di sana tuh. Mataram itu di mana, Ustaz? Di Lombok. Waduh, ini makanya pasti Mas Nur dulu waktu SMA biologinya nilainya jelek ya. Jarang Oh, masuk, Ustaz. geografi ya. Kok biologi sih? Ya, baik-baik. Mataram itu di Lombok, NTB. Oh, Lombok. Dekat kan ke Jogja. Nah, ini cocok nih. Iya, nah ini harusnya Jadi, challenge buat Pak Bagus untuk belajar lebih komprehensif di dalam akad sirkah ya. betul. Barangkali nanti Iya. Pak Bagus bisa jadi konsultan juga di Mataram, kan luar biasa. Mm-mm. Baik, begitu ya Siap. Pak Bagus. Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Bagus. Semoga Allah berikan kesehatan. Baik, Kak, Ustaz, kita masuk ke Amin. pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah ini ada yang raise hand. Pak Hafid, kami persilahkan untuk silakan aktifkan audionya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Hafid? Sehat ya? Alhamdulillah baik, Ustaz. Siap. Ini mau tanya Ustaz terkait dengan kalau kita misalnya menjadi wakil dari kita menghubungkan antara pemodal dengan pengelola, menghubungkan dan itu sudah pernah terlaksana sirkahnya. Nah, misalnya sirkah 1, kemudian dan beberapa sirkah selanjutnya juga akan dilaksanakan dan kami posisinya misalnya menghubungkan. Nah, kalau misalnya pemodalnya mengatakan
kalau misalnya saya bersirkah dengan pengelola, silahkan diwakili saya untuk berakad gitu. Untuk sirka selanjutnya, artinya belum ini baru sirka 1 sudah ada akad. Nanti sirka selanjutnya kalau ada sirka 1, sirka 2, sirka 3, silahkan diwakili saya untuk berakad. Nah, apakah mewakilkan kepada saya itu untuk sirka selanjutnya itu boleh boleh menyampaikan pada saat itu, dan itu berlaku untuk sirka-sirka selanjutnya, Ustaz. Itu yang pertama. Jadi Dulu, boleh apabila pemodal itu atau siapapun pesirkah pada saat akad mewakilkan dirinya kepada pihak lain untuk mewakili akadnya. Tapi yang harusnya dipahami, dia hanya wakil, bukan pelaku akad. Maka implikasinya tetap kepada pelaku akad. Oke, contohnya apa? Berarti modalnya memang milik si pemodal, bukan si wakil. Begitu juga nanti kalau ada bagi hasil atau terkena kerugian, bukan mempengaruhi si wakil, tapi tetap kepada si pemodal atau pelaku akadnya. Gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya mewakili itu namanya akadnya akad wakalah. Nah, akad wakalah itu juga tidak boleh bersifat mu'alak. Mu'alak itu menggantung. Jadi belum ada kepastian kapan kejadiannya. Nah, maka kalau memang oke, saya mau sirkah itu, kamu wakilkan saya untuk sirkah itu. Maka sebenarnya boleh kalau itu memang langsung ada kejadiannya. Tapi kalau untuk sirkah-sirkah berikutnya yang belum pasti, itu sebenarnya diperlukan ijab qabul akad wakalah di lain waktu apabila memang itu terjadi. Begitu loh. Nah, makanya untuk yang sirkah 1 jenengan sudah ditunjuk jadi wakil boleh, walaupun dia bilang besok-besok kamu yang mewakili juga nggak apa-apa. Nah, maka sebenarnya kalau ada kejadian lagi ijab qabul lagi. Begitu loh. Karena jenengan akadnya wakalah. Beda kalau ijaroh. Ijaroh itu memang jadi wakil. Tapi kalau dia langsung bilang, oke, kamu pegawai yang bagian kasir. Nah, ngapain kasir? Kamu mewakili saya untuk berakad untuk semua. Nah, selama jangka kerja dia, itu memang kegiatan dia itu. Maka tidak perlu per transaksi terus adanya wakalah. Karena sudah terikat akad ijaroh. Nah, makanya wakalah jenengan itu hanya wakalah personal per satu-satu atau bagaimana kondisinya? Pak Hafid. Nah, itu Ustaz, misalnya dengan orang yang sama, pemodal yang sama, tapi pengelola yang berbeda-beda. Nah, pemodalnya ini mengatakan ya kalau ada sirkah saya nanti wakili saya. Nah, apakah itu maksud saya bisa berlaku untuk sirkah selanjutnya atau per setiap Kalau sirkah? akadnya wakalah per personal, ya kalau akad wakalahnya per personal, jenengan itu bukan pegawainya dia. Yang terikat akad ijaroh. Itu menurut saya perlu setiap adanya wakalah terjadi ijab qabul. Oke, maka juga harus fix. Gitu loh. Termasuk kayak misalnya gadai, saya akan menggadaikan motor saya kalau bisnis saya rugi. Nah, itu akad gadainya tidak sah. Karena belum tahu kapan ruginya dan kapan mau dijadikan gadai. Maka sebenarnya barangnya itu belum terkunci sebagai barang jaminan. Nah, intinya tidak boleh menggantung seperti itu. Kan kalau hubungan itu digantung itu memang tidak menyenangkan. Jadi harus fix. Begitu kurang lebih, Pak Hafidz. Wallahu a'lam. Ustaz. Satu lagi Ustaz Oke. ini, Mas, terkait dengan ini. Kalau misalnya pembubaran sirkah, Ustaz. Kalau pembubaran sirkah, itu kan kalau sudah dikembalikan modalnya kan itu otomatis sudah bubar ya sirkahnya. Ya. Kalau dikembalikan. Nah, apakah perlu akad lagi pada saat penutupan? Penutupan sebagaimana akad pada saat mulai berakad,
Apakah perlu berakad juga penutupan atau cukup dengan mengembalikan modal dan keuntungannya itu sudah bisa dianggap menutup sirkah, Ustaz ya? Ya, jadi sirkah ini kan akad jais. Akad jais itu akad yang bisa diputus di tengah tanpa harus kesepakatan pihak lain. Beda kalau akad lazim kayak jual beli. Itu tidak bisa diputus tanpa kesepakatan yang pihak lain atau dibatalkan. Tapi kalau sirkah itu boleh. Dan itu sebenarnya bukan melakukan sebuah akad, tapi pemutusan. Nah, apabila memang akhirnya disetujui atau disepakati atas pemutusan itu, ya pada saat itulah sebenarnya akadnya sudah putus. Maka dilakukan prosedur pemutusan sirkah. Salah satunya pengembalian modal. Nah, melihat bagaimana laporan terakhir, nah seperti yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi, merujuknya pada neraca. Apakah kondisinya rugi atau untung? Begitu untuk kalau dia mutus. Tapi sirkah itu juga bisa langsung putus kalau ternyata modalnya dikembalikan. Kenapa? Karena sudah tidak memenuhi rukunnya. Jadi kalau rukunnya itu salah satu hilang atau berubah, itu memutuskan sirkahnya. Contoh ya, nggak usah ngomongin modal, tapi pengelolanya keluar. Aku mau keluar, aku putus. Itu sirkahnya langsung putus. Atau misalnya ya, salah satu yang memutuskan sirkah, itu apabila salah satu pihak meninggal. Itu walaupun yang lain nggak mau putus, itu tetap harus putus. Nah, maka dilakukan prosedur pemutusan sirkah. Karena apa? Karena sudah tidak memenuhi rukunnya. Disitulah pentingnya memenuhi rukun dalam berakad. Karena kalau ada perubahan atas rukunnya, itu akan memutuskan sirkahnya. Begitu Pak Hafid. Maka mengembalikan modal, baik sebagian ataupun keseluruhan, itu berpotensi memutuskan sirkahnya. Makanya harus dipikir baik-baik, apakah memang perlu dilakukan pengembalian modal itu. Begitu Pak Hafid. Baik. Artinya Ustaz, kalau memang sudah dikembalikan modal dengan beserta keuntungannya, memang maksudnya mengakhiri sudah sirkahnya, cukup mengembalikan modal dan keuntungan tanpa ada lagi pembicaraan, itu sudah dianggap selesai ya Ustaz ya, sirkahnya. Sudah, walaupun kalau mau lebih aman dibuat surat bukan surat perjanjian ya, tapi surat keterangan putus sirkah untuk memperkuat lagi. Khawatirnya kalau ketemu pihak-pihak yang memang mau nyari celah itu, dia nanti kita nggak punya bukti, apalagi kalau putusnya karena bermasalah, itu nggak ada pegangan. Tapi itu bukan surat akad, gitu loh. Begitu Pak Hafid. Baik ya, syukran. Mungkin Pak Chandra juga ada masukan mengenai putus sirkah ini, karena banyak orang yang oke lah berbicara berakad, tapi tidak oke dalam pembicaraan putus sirkah gitu. Ya, jadi putus sirkah itu concernnya tadi saya setuju bahwa memang tidak perlu ada akad baru di pemutusan sirkah, tapi saya setuju apabila ada hitam di atas putih pada saat penutupan. Mungkin tajuknya yang disebut tadi oleh Ustadz Firly adalah surat. Surat itu tajuknya bisa menjadi notulen meeting penutupan sirkah, ya, atau surat pernyataan penutupan sirkah. Ini digunakan untuk mengantisipasi, ya, mengantisipasi risiko di kemudian hari. Ya, jadi saya sangat setuju, bukan kewajiban memang, tapi ini perlu nanti pada suatu saat. Karena itu buatlah itu penutupan sirkah dengan tajuk notulen meeting misalnya, penutupan sirkah atau surat pernyataan penutupan sirkah. Kalau surat pernyataan itu artinya pemodal menyatakan dengan ini bahwa dia sudah terima kembali modalnya dan sirkahnya dianggap selesai. Itu kalau surat pernyataan. Kalau notulen meeting konteksnya adalah kesepakatan dari semua pihak untuk menutup sirkah dan dikembalikan seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Ya, jadi itu menurut saya juga mungkin itu sih tambahan saya. Untuk Siap. Pak Hafiz, satu lagi yang saya ingin tambahkan, hati-hati tadi yang berlaku sebagai wakalah ya. Ini perlu jadi perhatian. Jangan sampai sebagai wakalah, tapi alurnya begini. Eh, Misalnya pemberi amanahnya atau orang pemodalnya tadi sudah memberikan uang dulu kepada Pak. Oke. Lalu Pak Hafiz mewakili sirkahnya, ya, di mana nanti yang menyerahkan modalnya itu sebetulnya Pak Hafiz tuh. Tapi modalnya itu didapat dari si pemilik modal ini. Apalagi ternyata Pak Hafiz tidak mengaku sebagai wakil dalam akad. Nah, itu hati-hati ya. Jadi seolah-olah nanti itu Pak Hafiz yang berakad jadi pemodal. Tadi yang Ustaz Firly bilang, dalam hal mewakili itu yang diperbolehkan tuh mewakili akad, bukan mewakili fungsi. Ya, kalau fungsi itu tetap yang bersangkutan secara fungsi dia sebagai pemodal. Tapi Pak Hafiz dalam hal ini hanya mewakili akad. Nah, berhati-hati dalam proses pengalihan dananya. Karena nanti jangan sampai berlaku seperti bank nih. Ada pihak ketiga naruh dana ke dia, terus dananya ini dikasih ke orang lain dalam bentuk akad sirkah. Nah, ini harus berhati-hati di sininya. Ya. Jadi sebaiknya sebagai wakil, kalau saya sih tetap sarankan bahwa transfer dana dan lain sebagainya tetap dilakukan oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu pemodalnya Pak Hafiz. Jadi Pak Hafiz di sini hanya sebagai wakil karena yang bersangkutan tidak bisa hadir pada saat akad sirkah. Nah, itu aja saran dari saya untuk berhati-hati di situ. Oke. Baik, Masya Allah. Semoga terjawab ya Pak Hafiz ya. Alhamdulillah kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari chat ada 1-2 ya. Ada resen juga. Dari Pak Marzuki ini Pak Chandra dan Ustaz Firly. Tanya Ustaz, bagaimana jika kita mendapatkan bagi hasil di akhir project coupling tapi juga mendapatkan fee marketing juga ketika ada penjualan per unit. Apakah boleh? Iya, Pak Marzuki bisa open mic mungkin sambil ada diskusi. Oke, Pak Marzuki, kami persilahkan untuk open mic. Insya Allah di sini nggak akan matiin mic ya. Kita nggak akan matiin mic. Hanya di sana. Di sini insya Allah kita open mic. Ya, jadi kalau yang dimaksud misalnya oleh Pak Marzuki itu sebagai pengelola, terus mendapatkan bagi hasil karena berakad sirkah, memang itulah kompensasinya. Nah, tapi kalau dia pengelola, memang objek dia adalah pengelolaan bisnis, termasuk urusan penjualan. Maka dia tidak boleh dapat fee selain kompensasi bagi hasilnya itu. Maka kalau dia dapat fee untuk menjualkan barangnya, itu tidak sah fee-nya. Karena memang sudah terinclude sebagai pengelola di dalam sirkahnya, yang dampaknya adalah mendapatkan bagi hasil. Maka tidak boleh dapat fee kalau bisa jualin kaflingnya. Itu tidak sah fee-nya. Sama aja kayak dia minta gaji gitu loh. Karena pengelola itu siapa? Pengelola itu owner, bisnis owner. Maka nggak ada fee buat bisnis owner, karena yang dituju bisnis owner itu keuntungan, yang mana nanti dibagi hasil. Begitu Pak Marzuki. Ya baik, semoga terjawab ya Pak Marzuki. Baik, kita pertanyaan berikutnya ke Pak Ukar ya. Udah raise hand, kami persilakan Pak Ukar. Pak Ukar ya, Masya Allah dari Bekasi ya Pak kalau nggak salah. Oke, silakan Pak Ukar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ukar. Saya Gimana, Ukar sehat? sekarang tinggal Alhamdulillah. Siap. Sekarang tinggal di Jakarta, Ustaz. Bekasi. Oh, Ya. Bekasi. Oh ya. Ini ada banyak sih sebenarnya pertanyaan. Waduh, kalau banyak nanti kan insya Allah ikut spasi, jadi Nah, bisa dekat ditanyakan juga di kan. mana. Nggak sampai Udah sehari kok. ngebet kepingin bertanya sepertinya. Ya kita batasi dulu ya Pak Ukar ya, biar teman-teman yang lain juga bisa terjawab Jadi, pertanyaan. Saya ringkas saja. Yang pertama,
mengenai laporan keuangan, tadi dibilang ada laporan keuangan syariah, ada konven. Itu perbedaannya apa? Karena laporan keuangan saya dibantu oleh semunanya tuh perbedaan laporan keuangan syariah sama konven. Yang kedua, neraca laporan per posisi itu seperti apa? Karena neraca saya belum belajar ya. Terus satu lagi, yang ketiga, ketika kita sudah usaha sendiri, bisnis sendiri, tapi tiba-tiba ada pemodal yang mau masuk, pertanyaannya gimana untuk perhitungan itunya, walaupun kan itu ada produk kita, ada barang kita, tiba-tiba ada pemodal yang masuk, apakah dihitung ulang atau seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, Dari saya. berarti totalnya tetap 3 ya Tiga. Gitu, pertanyaannya ya. Ya sebenarnya untuk pertanyaan 2 sama 3 itu idealnya besok di kelas kita diskusikan. Insya Allah Pak Ukar juga akan ikut toh. Nah mungkin yang apa namanya yang satu dulu karena yang nomor 2 sama 3 itu bahasannya agak panjang Betul. gitu kan. Nah yang pertama apa sih bedanya laporan keuangan konvensional sama laporan keuangan syariah? Ya kalau konvensional itu berarti tidak sesuai syariah, kalau syariah itu tidak sesuai konvensional. Selesai. Nah, itu sebenarnya secara PSAK, ilmu ekonomi, akuntansi, itu sebenarnya kan ilmu yang umum, yang boleh saja digunakan oleh siapapun, karena dia tidak apa namanya, bukan menjadi itu menjadi ilmu yang umum yang boleh digunakan siapa saja, tidak ada madaniyahnya gitu loh. Nah, bedanya apa? Bedanya itu sebenarnya di item-itemnya, pengaplikasiannya saja. Contohnya, misalnya ya, kita punya tabungan di bank. Nah, terus ternyata di bank kita itu belum dihilangkan bunganya. Nah, maka bunganya itu akan mempengaruhi nilai uang kita di bank. Padahal kalau kita syariah tidak boleh memasukkan pemasukan bunga di dalam apa namanya pemasukan perusahaan. Maka sebenarnya tidak ada, misalnya di laba rugi ada pemasukan dari bunga, ya itu apa dimasukkan ke laporan keuangan kita, harusnya tidak dianggap. Nah masalahnya totalan di rekening itu sudah dengan bunga gitu loh. Nah makanya kalau bisa dihilangkan itu misalnya salah satunya. Nah, nanti implementasinya sih kalau secara umumnya hampir sama, cuman pemosisian item-itemnya saja. Nah, insya Allah nanti kalau di kelas bisa diikuti, ya mungkin awalan bingung, nanti kalau sudah mengikuti semakin bingung, biar mau belajar terus. Betul. Begitu Pak Ukar. Baik. Kalau Kalau dari saya lihat Pak Pak Ukar Elchandra, ini emang motivasi belajarnya tinggi, jadi kalau Masya sekalinya Allah. nanya banyak gitu. Nah, monggo Pak Chandra. Pak Chandra, terkait Ya, mungkin tuntutan. saya sedikit menjelaskan yang neraca tadi, yang pertanyaan kedua ya. Sedikit aja, nanti kan kita ketemu di Jogja, insya Allah. Jadi yang dimaksud dengan neraca per posisi, laporan neraca itu bisa dibuat setiap hari. Ya, karena kalau kita lihat format neraca itu selalu neraca per, nah, itu harian itu tanggal. Beda dengan laba rugi. Laba rugi periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Nah, itu kan periode. Jadi yang disebut dengan neraca per posisi itu neraca posisi tanggal 7. Nah, neraca posisi tanggal 8. Nah, itu yang saya maksud dengan posisi. Artinya, neraca itu bisa kita ketahui harian. Per hari ini berapa kondisi neraca kita? Bagaimana kondisi neraca kita? Ya, itu yang saya maksud dengan neraca itu menunjukkan per posisi itu tadi, Pak Uga. Terus sedikit saya juga ini biar nanti malam bisa tidur nyenyak karena pertanyaannya terjawab walaupun sedikit. Bagaimana kalau saya sudah punya bisnis terus saya mau bersedekah gitu kan? Ya. Ini malah jadi perlu neraca. Kenapa? Karena bisnisnya Pak Ukar sekarang itu pasti di dalamnya udah ada modal. Nah, nanti mendatangkan pemodal.
Perlu nggak diketahui modalnya Pak Ukar nanti berapa, modalnya pemodalnya berapa? Perlu. Untuk apa? Karena Sirka membutuhkan data porsi modal. Untuk apa data porsi modal? Untuk menghitung bagi rugi. Jadi dasar bagi rugi dalam Sirka itu adalah porsi modal. Berapa modalnya Pak Ukar, berapa modalnya orang lain untuk pihak ketiga. Ini dibutuhkan untuk kalau nanti ada kerugian, mau dibaginya kayak apa? Oleh karena itu, sebelum bersirka, Pak Ukar terhadap bisnis yang sudah berjalan, Pak Ukar tuh harus menentukan modal Bapak di bisnis itu tuh berapa, harus ada nilainya, Pak. Karena kalau enggak, nanti nggak bisa ngitung porsi modal. Itu, Pak, sedikit ya, mudah-mudahan bisa Masya tidur. Allah. Masih belum kayaknya, Pak. Ya, Baik, Masya Allah. tergantung nanti malam banyak nyamuk enggak. Kalau banyak nyamuk enggak. Baik. Semoga terjawab ya Pak Ukar ya. Tadi alhamdulillah udah dijawab Ustaz Fili dan juga Pak Siap. Chandra. Dan barangkali Insya saya Allah bisa ketemuan. menjawab tiga pertanyaan itu dengan singkat Pak Ukar. Nah, ini dia. Ya, ini insya Allah saya menjawab pertanyaan Pak Ukar dengan singkat ya. Tiga pertanyaan sekaligus tadi terjawab insya Allah di kelas spasi pengolah Sirka batch 4 ya. Jadi sekali lagi kami ulangi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin benar-benar mendalami Sirka, yang ingin serius dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariah Islam, ini adalah pilihan yang tepat ya. Terdapat di dalamnya pemateri yang Masya Allah luar biasa ya. Insya Allah kita laksanakan acara ini di Yogyakarta di Hotel Cokro Style itu di tanggal 23 hari Kamis sampai 25 November di hari Sabtu 2023 ya. Jadi ini materi-materinya. Nah, ini Pak Ukar insya Allah terjawab ya Pak Ukar ya. Tiga pertanyaannya ya. Insya Allah ya di hari Kamis ada materi Sirka, di hari Jumat ada bisnis harus sesuai syariah, ada juga laporan keuangannya, feasibility study, kemudian di hari Sabtunya ada sistemasi bisnis dan juga kepegawaian. Dan juga bagi Bapak Ibu sekalian di hari ini ya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ikut kelas pada malam hari ini mendapatkan harga khusus ya yang tadinya 5,5 atau 5.500.000 menjadi 3,5 Silakan langsung hubungi admin bisyaro.id. Baik Ustaz Fili dan Pak El Chandra, kita ada satu pertanyaan lagi ya ini ya terakhir ya. Dan mungkin ini juga jawabnya akan panjang ya. Dari Pak Panji, kami persilakan Pak Panji untuk untuk open mic agar bisa berinteraksi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah malam ini dikasih kesempatan berkumpul sama Pak Firly, Pak Chandra. Pertanyaannya terkait batasan dari kelalaian pengelola yang menjadi tanggung jawab pengelola ketika terjadi kerugian. Misalkan ada garap bisnis coupling bersirka seperti itu kan, seluruh prosedur sudah dilakukan untuk memastikan tanah tidak bermasalah, namun setelah sirka berjalan, setelah akad, setelah tanah dibeli, sudah buka coupling, ternyata muncul gugatan atau dari pihak lain yang menyatakan memiliki tanah tersebut. Nah ini kalau kan menimbulkan kerugian, batasannya seperti apa kalau kita menentukan, ini kan salah satu case, tapi untuk yang umumnya batasannya seperti apa ya terkait kerugian ini menjadi tanggung jawab siapa? Mungkin seperti itu. Siap. Jadi Pak Panji harus dipahami dulu, harus disampaikan dulu. Kalau sudah melakukan semua proseduralnya dan itu sebenarnya benar, terus kok ada yang mengaku memiliki setelah ditransaksi, pertanyaannya pihak jenengan ini ada yang menipu enggak? Kok bisa orang itu punya hak atas tanah itu, yang mana Anda membeli dari siapa terus yang kemarin itu, bukan pemiliknya. Pak Panji? Ya baik, ini salah satu contoh kasus kan, bisa jadi penjual yang menipu, atau terjadi juga di beberapa kasus itu penjual berkongkal-lingkong dengan oknum seperti itu kan. Jadi iya, berarti kan sebenarnya Anda tidak melakukan kelalaian.
Anda tidak melakukan kelalaian, tapi Anda ditipu. Nah, posisinya begini, kalau ternyata memang ada pihak yang berhak memiliki tanah itu, maka jual beli Anda dengan penjual yang lalu itu sebenarnya tidak sah. Maka penjual yang lalu itu harusnya mengembalikan uang Anda. Maka kalau dikembalikan nggak ada yang dirugikan kan? Walaupun memang pemilik tanah yang aslinya juga keluar dan memiliki haknya. Nah, pertanyaannya itu dilakukan nggak? Dan kalau memang prosedurnya sudah baik dan benar, ternyata ditipu orang lain, ya itu bukan kelalaian dari pengelola. Maka tidak bisa dikenakan kepada pengelola. Nah, yang harusnya juga dipahami oleh para pemodal, Anda itu bisnis sendirian, ataupun menggunakan pengelola di dalam syirkah, itu memang, maaf gini, maksudnya, kalau Anda bisnisnya sendirian ya, nggak disirkahin gitu loh. Itu kalau ada rugi, Anda nanggung nggak? Ya nanggung toh. Maka memang tidak boleh kalau ada kerugian itu ditanggungkan kepada pengelola. Karena kalau Anda bisnis sendiri aja, kalau ada kerugian ya Anda akan nanggung. Tinggal ada kelalaian nggak di situ. Nah, pertanyaannya kalau untuk kasus ini, karena kalau mengenai wan prestasi atau ketidakamaнаhan atau tidak kompetensi pengelola, idealnya memang pakai contoh kasus yang terjadi gitu loh. Nggak bisa dikasih gambaran umumnya. Nah, kalau contoh yang di sini ini mengenai tanah tersebut. Maka kalau Anda itu ditipu oleh pihak lain, pertanyaannya, jual beli yang kemarin sah atau tidak? Tidak, dengan penjualnya yang lama. Maka kalau tidak, memang harus batal. Maka kalau batal, harusnya penjual yang lalu itu mengembalikan uang Anda. Maka kalau dikembalikan, tidak ada kerugian. Pemilik tanah juga tetap pemilik yang sah. Begitu gambarannya, Pak Panji. Baik, Ustaz. Maksud Mungkin kerugian di sini saya tambahin sedikit ya, Pak Panji. Ya, siap, Pak. Jadi yang dimaksud dengan kerugian yang harus ditanggung oleh pengelola itu prinsipnya adalah kalau pengelola ini lalai, ya, ceroboh, ya, atau menipu, ya, ada unsur penipuan dari pengelolanya itu sendiri, lalai atau ceroboh. Maka itu pertanggungjawaban dari pengelola. Nah, kalau dengan contoh yang tadi tanah gitu ya. Ada prosedur cara kita memverifikasi tanah sebelum dilakukan jual beli. Ya, melibatkan checking, biasanya dengan notaris harus checking dulu ke BPN, lihat buku besar tanah dan lain sebagainya. Pertanyaannya, prosedur itu dilakukan apa enggak? Nah, jangan sampai ada prosedur yang terlewat mengakibatkan resiko ini terjadi. Kalau itu menurut saya bagian dari kecerobohan atau kelalaian pengelola. Karena harusnya mengikuti semua prosedur yang berlaku. Sehingga bisa meminimasi risiko. Nah, saya kan nggak tahu nih ceritanya seperti apa sampai itu kok tiba-tiba ada yang gugat tanah itu. Gitu kan? Tapi kalau saya yakin dengan prosedur yang berlaku sebetulnya, karena cara bank juga begitu kan. Bank juga kan melakukan verifikasi waktu menerima tanah jadi jaminan, itu kan ada proses pemastikan dulu tanah itu. Nah, proses itu dilakukan dengan baik atau tidak. Nah, itu yang tahu kan para pihak. Itu tambahan dari saya. Iya. Ya. Begitu, Pak Terima Panji. kasih Pak Chandra, Ustaz Firly. Jazakumullah khairan. Pak Panji asal dari mana, Pak? Batu Raja, Sumatera Selatan. Oh, jauh. Waduh. Sumatera Selatan udah sering ikut loh, Muara ini Mada. Terus Pak Lembang. Kemarin dari Padang juga ikut. Nah, kalau memang ada ketersediaan waktu, energi, materi, idealnya ya, terutama ya untuk mereka yang melakukan bisnis properti dan bersirkah, itu sangat penting karena sirkah properti itu bisnis yang luas gitu loh kegiatan muamalahnya, dan dia mengelola modal yang besar, dan banyak terjadi yang mangkrak, mandek, bahkan nggak tahu juntrungannya gara-gara sirkahnya salah gitu loh. Nah, ini jadi penting ya, apalagi sampai masuk ke laporan keuangan. Itu juga kalau bisnis properti, karena kami punya klien yang bisnis properti, bahkan sudah melakukan sirkah yang berjenjang, itu bisa, tapi harus hati-hati di laporan keuangannya dan harus paham
positioningnya. Nah, itu banyak yang akhirnya sirkah properti bermasalah. Nah, yang dikhawatirkan itu dampaknya ke konsumen. Padahal konsumen nggak salah apa-apa. Begitu. Ya, baik. Begitu, Mas Nur? Ya, baik Pak Panji, semoga terjawab sudah ya. Kalau belum terjawab ya silahkan daftar ya. Main-main ke Jogja juga ke kantor bisyara.id. Baik, terima kasih juga Bapak Pak Panji dan juga Bapak Ibu yang Bapak tadi yang tanya ya. Saya sampai lupa namanya, terlalu banyak pertanyaan ya. Alhamdulillah karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan insya Allah kita akan lanjutkan ya kelas-kelas dari bisyara.id. Untuk menutup kelas kita pada malam hari ini boleh dari Pak Chandra untuk closing statement terlebih dahulu. Baik, closing dari saya adalah Bapak Ibu dan sekalian, bermuamalah harus dimulai dengan ilmu. Dan kalau kita bicara akad, kita harus tahu apa definisi akad, apa rukun dan syarat akad, dan apa konsekuensi akad. Untuk mengetahui hal ini, cara satu-satunya cuma satu, belajar. Nah, problemnya tidak banyak tempat kita untuk belajar hal-hal seperti ini. Ya. Jadi kalau ada forum-forum seperti yang dilakukan oleh bicara seperti ini, ya gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Karena tadi tidak banyak diskusi-diskusi seperti ini dilakukan. Untuk Anda, silahkan. Bukan untuk cuma masalah menyelesaikan problem dunia kita, tapi juga menyelamatkan kita di akhirat. Itu dari saya. Masya Allah. Baik Pak Chandra, jazakallah khairan. Berikutnya ke Ustadz Fili Ferdiansyah untuk closing statement. Ya, ya alhamdulillah ya konsultan tuh memang banyaknya ketemu orang yang bermasalah gitu. Tapi Anda itu idealnya tidak terkungkung di masalah terus. Harus punya solusi-solusi. Nah, nyari solusinya juga jangan salah. Nah, dulunya dia melakukan kesalahan itu karena belum punya ilmu. Terus main nyari solusi yang nggak ada ilmunya juga. Yang terjadi double masalah. Nah, makanya idealnya ya sama. Kami menyarankan untuk thalabul ilmi. Ya, dimanapun sebenarnya. Dan menjadi fardu ain, hukumnya wajib untuk amalan yang memang Anda lakukan. Misalnya Anda pengusaha yang melakukan jual beli, ya jadi wajib belajar jual beli. Anda pengusaha yang menjalankan syirkah, menjadi wajib Anda belajar syirkah. Nah, maka apa? Idealnya dipelajari dulu, biar besok-besok tidak bermasalah. Yang seperti katanya Pak Chandra tadi, wong sama-sama ngerti aja, tidak ada jaminan. Syirkahnya benar, jalannya mulus. Nah, apalagi kalau tidak ngerti kan. Nah, setidaknya Anda sendiri dulu yang ngerti. Kalau Anda mengerti, bisa mengedukasi yang lain. Nah, dan memang forum-forum fikih muamalah itu nggak banyak. Nah, silahkan dikondisikan dengan kemampuan Anda. Kalau memang jauh, ya cari kajian-kajian dekat sana. Dan kalau memang ada kelebihan materi, waktu, energi, silahkan ikut yang komprehensif. Salah satunya bisa yang seperti Bisyarah lakukan, spasi ini. Insya Allah bisa belajar-belajar dari pemateri-pemateri yang juga kompeten di bidangnya. Nah, karena apa? Karena jangan sampai kita udah kerja keras gitu loh. Sebenarnya Anda menjalankan bisnis dengan cara konvensional ataupun syariah, kalau hasilnya mau banyak ya tetap harus kerja keras. Nah, jangan sampai Anda udah kerja keras tapi nggak syar'i gitu loh. Yang khawatirnya jadi harta yang haram. Kan eman-eman gitu loh, udah kerja keras, dapatnya banyak tapi haram gitu kan. Nah, kadang-kadang malah yang udah banyak itu susah mau dibenerin. Nah, mumpung belum besar harusnya dari awal bahkan itu dipelajari dulu. Nah, insya Allah spasi ini bisa memfasilitasi terutama mengenai syirkah. Dan silahkan nanti ditimang-timang seberapa butuh Anda terhadap ilmu ini yang menurut kami adalah wajib. Begitu, Mas Nur. Ya baik, jazakallah khairan, jazakumullah khairan Ustadz Fili dan Pak El Chandra atas materi yang Masya Allah luar biasa pada malam hari ini dan juga tadi ditutup dengan closing statement ya. Semoga kita benar-benar
teredukasi oleh materi-materi yang disampaikan beliau-beliau ini. Semoga Ustadz Firly, Pak Chandra terus sehat selalu dan terus ya memberikan edukasi-edukasi terkait dengan fikih muamalah atau bisnis sesuai dengan syariat Islam. Dan kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi ya di kelas kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan hadir lagi dengan materi-materi, dengan pembicara-pembicara yang juga ahli di bidangnya ya, agar kita terus nantiasa bisnis kita ini sesuai dengan syariah Islam. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang barangkali terlambat mengikuti kelas ini, insya Allah rekamannya ada ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang ingin ya ikut kelas dari bisyaro.id ya, Sekolah Pengelola Syirkah, bisa langsung hubungi admin dari bisyaro.id. Insya Allah pada malam hari ini akan mendapatkan harga khusus ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung nih klik link di kolom chat komentar ini ya, langsung hubungi admin dari bisyaro.id. Baik, demikian kami sekali lagi ucapkan terima kasih banyak Pak Chandra dan Ustadz Firly. Semoga Allah berikan kesehatan terus ya, terus memberikan semangat untuk memberikan edukasi kepada umat dengan mensupport visi dari bisyaro.id menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Kita sudahi kelas kita pada malam hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari tim bisyaro.id mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Insyaallah di lain waktu akan kita coba diskusikan kembali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Pak Firly. Syukran. Semangat. Terima kasih Pak